Halo guys, balik sama gue di channel Huy Limekun. Hari ini gue mau anime lagi yang menjadi anime ke-9 gue yang bakal gue coba di musim Spring 2024 adalah Jisabasan. Jadi ya, bisa bilang ini anime yang benar-benar gue tunggu ya kan di musim ini karena memang katanya ya kan anime ini bagus gitu kan. Kalau memang gue baru cuma ngeliat trailernya gitu kan, kalau memang nih kayak berpotensi fun sih, kayak lebih ke romcom aja gitu kan, karena memang di sini dimana seorang kakek nenek yang menolak untuk tua dan mereka dapat kesempatan hidup untuk bisa kembali ke muda gitu kan. Jadi nggak yang sampai yang bocah banget gitu kan, tapi yang lebih ke dimana mereka masih bisa terlihat segar dan pastinya terlihat lebih eh, romantis gitu kan di masa mudanya gitu. Makanya kita lihat bagaimana atau melihat kejutan atau first impression dari anime ini, yaitu tidak perlu lagi langsung ke episode 1 dari Jisabasan. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Jisabasan. Let's go. Oh, oke. Di awal udah dapat dialog yang begitu gitu kan. Waduh. Itu si kakek udah pemikiran tuh. Hmm. Oh, berarti emang emang berarti emang ini ya, apa namanya, emang timelinenya dari kakek banget itu. Angry berapa kali batang. Hmm. Kalau nggak salah ada apel apel emas deh. Oh iya bener, iya ada apel emas. Itu liarnya begitu sih. Dan satu-satunya apel yang masih tumbuh dengan bagus gitu kan. Luar biasa. Hmm. Dan akhirnya berubah. Dan akhirnya berubah. Dan sama. Oh what? Let's go. Let's go. Tapi rambutnya putih ya, tetap putih rambut. Aduh, kakinya ngas juga anjir. Oke. Menarik sih ya kan, diawali dengan yang langsung cukup ngegas gitu. Ini kayak bakal jadi satu couple yang mengerikan juga gitu kan. Dan pastinya gula gitu. Ya OP men. Salah satu couple OP nih ya. Kalau menurut gua sih, kalau menurut lain mah nggak tahu ya. Wah gila, wah sombong banget sih. Kimi no Oji-chan. Lagu enak kan. Enak. Sorry, ada iklan lewat, sorry. Ini lagu enak nih. Ta 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 ta. Iya. Oh, oke. Banyak ya, banyak karakternya. Ya, gue langsung tahu lagu ini dari trailernya gitu kan, dan emang bagus ya. Kakek nenek dan festival laga. Buset, baru episode 1 nonton festival.
Kaget sih ngeliat ngeliat cucunya ngeliat ngeliat kakinya. Lu siapa? Lu siapa? Mal- malah jadi demen. Ini web manga ya? Gue nggak tahu sih manga atau web manga. Buset, baru itu titik ada tikung-tikungan. Gak ada yang nggak percaya dia. Gak nih, gue pengen tahu nih, kalau dia jadi muda, apakah fisiknya juga masih muda gitu kan? Hmm. Tep- idaman idaman nenek-nenek. Apa tuh? Wow. Langsung 300. Bentar lagi mati dong. Oh, ini omongan sebelumnya ya. Iya. Ini omongan sebelumnya nih. Sebelum sebelum jadi muda nih. Agak pro kontra ya. Jeng jeng. Lu kakek kan? Kok nggak ada yang kaget sih? Gue agak bingung gue. Mungkin ini minus gua sih, dari gua sih nanti. Ini minus minus dari gua sih. Jadi mereka tidak kaget gitu. Ya ini minus minus dari gua sih ini. Kalau me- kayak rasa nggak percayanya tuh nggak ada gitu.
Itu cuman kaget aja kok, lu kok musik. Oke. Hmm. Eh. Jadi emang ibunya bapak, maksudnya ibunya, jadi bapaknya ini punya, itu orang tuanya tuh kakek nenek ini gitu. Itu yang gue tangkap sih. Jadi istrinya itu bukan orang tua mereka, bukan, beda. Jadi si Zat Basan ini orang tuanya si bapak laki ini gitu kan, yang punya anak itu sama ibunya. Bahkan 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 temannya sendiri kayak nggak kaget gitu. Iya, ini web manga ini, web manga ya. Dari Mitsuki. Oh, ngecheat ngecheat nih, bawa orang lebih muda nih. Iya, curang bawa cucunya nih. Belum tahu. Belum tahu, buset. Tokyo Ghoul 5. tapi 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 kayaknya emang kekuatannya juga mengaruh ke fisiknya berarti ya. Bukan wajahnya doang gitu. Iya bener anjir. Jojo ini. Mau mentar tambang. Gue pikir bakal. Oke. Langsung semangat, langsung semangat, langsung semangat. Let's go. Boom. 3 lawan 6 anjir. Ya ya, ini emang.
Waduh, kejauhan ya. Oke, ngepur nih, ngepur nih. Ngepur nih, wes ngepur. Let's go. Let's go. Gacor ini semua. Wes. Yes. Menang pengalaman. Saito. Saito. Gacor semua. Udah pada capek ya kan. Yang saya itu masih gacor loh. Ini sungguh kekalahan yang telak ya, memalukan sekali. Minum sebut senyum sucuku. Yes, yes. Hmm, enak yang meninggalkan cucu yang manis. Bahasanya sedih juga denger ya, tapi bahasanya. Iya, itu ternyata. Mm-mm. Mm-mm. Makanya dendam. Oh, oh, oke. Jadi nih, jadi nih, jadi nih, jadi nih. Anak tetangga nih, jadi nih. Oh, ya, ya, ya. Ternyata teman, hmm, kebetulan ini jodoh sih. Orang diincer ternyata. Ternyata punya pacar ya. Ternyata si ini punya pacar si Mino.
Biasa, biasa sekali. Hmm. Gue penasaran gue. Penasaran gue. Hmm. Bahkan dia nggak ngasih padahal dia mau sebenarnya sih kan. Si Minonya mau sebenarnya. Nah, ada udang ya di balik batu ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang pengen gue ulang sih tadi untuk mastiin aja sebenarnya. Gila. Gue hebat dengan kaki buyut. Set untuk ngedapetin ini ya. Hahaha. Buset. Sangat ini ya, sangat perjuangan sekali ya. Nah, itu loh itu. Cucu jangan bantu. Harus nurut lo. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Endingnya udah habis ya. Oke. What the? Oh, ini siapa nih? Ya bilang episode ini nggak ngegas ngegas banget ya. Ya mungkin karena web manga. Menurut gue emang karena web manga sih. So, itu Geyo. Ya ngegas banget tuh. Gue malah khawatir next episode sih sebenarnya sih. Karena ini udah ngegas banget di awal gitu. Let's go. Ya, itu sih. Jadi, oh set. Nah, ini nih gue nggak tahu tuh siapa tadi tuh. Ya gitu. Jadi
eh bisa bilang episode ini tuh bener-bener ini ya, ngegas banget lah ya, bener-bener ngegas banget. Gue ingin mastiin dulu tadi ada dialog yang sebenarnya pengen gue tahu ya tadi. Mana ya, bagian mana ya tadi ya? Gitu. Jadi tadi tuh gue tuh penasaran tadi, dialog ibunya Mino yang bilang kalau bagaimana nih Mino punya pacar. Gue pikir Mino itu sebelumnya udah punya pacar kayak gitu loh. Ternyata maksudnya itu lebih di mana Mino nih deket sama cowok nih, nah gitu. Jadi makanya di situ neneknya ini apa namanya, si apa ya, neneknya ini ngasih tahu kalau ya udah tenang aja kan, kalian kan belum berpacaran lagi menikah gitu. Jadi kayak lebih kenanangin aja sebenarnya sih. Gue pikir tadi si Mino itu udah punya pacar sebelumnya gitu kan, otomatis kan takutnya kan Sota kan jadi tertikung gitu loh ya kan, atau misalkan udah otomatis bakal tertolak gitu kan gara-gara Mino udah punya pacar sebelumnya. Tadi gue pikir begitu, tapi ternyata enggak. Itu berarti salah persepsi gue aja sih tadi. Jadi intinya ya episode ini bener-bener ngegas banget. Gue harus akui ya, ini bener-bener ngegas banget men. Makanya gue pengen tahu nih nanti di next episode bakal seperti apa gitu kan. Apakah ya ini sebenarnya sih ini kayak typical web manga banget ya. Jadi yang pasti tuh komedinya tuh bener-bener patah banget, tek, ceritanya juga patah juga ya kan. Dan nanti di di next episode mungkin akan seperti itu juga. Jadi makanya di sini kan kalau typical web manga tuh kayak lu nonton apapun yang garapannya web manga ya kan, itu tuh kayak apa ya, jadi kayak gue tuh nggak terlalu penasaran banget, maksudnya nggak cliffhanger banget lah apa yang terjadi di setiap episodenya, tapi lu secara nggak langsung juga pengen tahu kan episode 2 nya seperti apa gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi kayak bukan yang bikin sebuah twist atau apa gitu kan, cliffhanger seperti apa yang dimana kita tuh pasti bakal penasaran nih episode 2, pasti bakal bertanya-tanya nih episode 2 nya bakal seperti apa. Tapi kalau gue lihat tadi ini, jadi tuh kayak ya udah, gue udah nonton episode 1 dan nggak begitu penasaran banget dengan episode 2 nya, tapi gue pengen nonton gitu loh. Jadi makanya karena lucunya ini, jadi makanya gue pengen nonton gitu loh. Jadi itu sih yang memang membedakan garapan web manga dengan garapan lainnya gitu kan. Emang di mana ceritanya yang patah-patah kayak gitu. Jadi wajar sih kalau misalkan gue punya perasaan yang seperti itu. Tapi jujur emang episode ini bener lucu banget sih. Jadi emang sangat problematik banget dan sangat sangat ini sih, sangat banyak hal yang diceritain lah gitu kan di antara kehidupan mereka gitu. Jadi kayak misalkan ternyata awalnya kakeknya ini menolak kalau misalkan ikut bersama dengan orang tuanya karena takutnya nanti kakeknya menyusahkan orang tuanya, menyusahkan anaknya gitu kan. Sedangkan si itu nggak masalah kan, si neneknya nggak masalah, tapi tetap kakeknya tidak mau menyusahkan anaknya gitu kan. Jadi makanya tidak mau tinggal bareng gitu loh. Jadi makanya akhirnya nenek sama kakeknya memutuskan untuk berpisah gitu kan, agar tidak mau menyusahkan anaknya gitu. Jadi makanya ini tipikal kakek yang fighter banget sih. Jadi salut lah, jadi nggak manjain banget anaknya gitu kan. Tapi ini yang jadi permasalahannya sih, yaitu adalah kekuatan supranatural ya. Yang menurut gue ini bukan sedikit dipaksain sih, jadi kayak sedikit hal-hal yang seharusnya tuh kita pengen tahu juga gitu loh. Kenapa akhirnya si Jisan Basan ini jadi muda gitu kan. Ya gue tahu memang dari apel kan, apel mas itu mungkin akan bisa bilang apel mas itulah yang berpengaruh membuat mereka jadi muda lagi. Tapi maksud gue setidaknya liatin kayak gitu loh scene-nya gitu kan, jadi biar tidak tersirat gitu kan. Sebagai gue yang nonton awalan yang sudah begini gitu kan, harusnya diliatin, jadi biar kita tahu kalau oh iya ternyata emang bener ya, kita mastiin aja gitu. Oh iya bener ya, emang ternyata apel mas itu tuh yang bikin mereka jadi muda lagi gitu kan. Jadi gue pikirnya mereka cuman wujudnya doang yang muda, tapi ternyata fisiknya juga gitu kan. Karena kalau gue inget real life ya kan, real life anime favorit gue gitu kan, jadi
kalau mereka kan pakai obat ya, pakai doping gitu kan, mereka jadi balik lagi jadi ke anak SMA, terus mukanya benar-benar berubah 100%, tapi fisiknya tidak berubah gitu. Jadi fisiknya benar-benar masih fisik orang dewasa gitu kan. Jadi wajar kalau Kaizaki akhirnya nggak bisa seperti anak-anak muda lainnya gitu kan, yang kelihatan banget kalau dia kesulitan jadi anak muda gitu. Nah, kalau tadi si Jisan Basan memang pure ini ya, emang pure benar-benar bisa berubah segalanya gitu kan, termasuk fisik-fisiknya juga gitu kan, seperti itu. Ya itu sih, jadi harusnya dilihatin sih, sayang banget. Jadi kayak kita cuman kayak tahu kalau oh mungkin gara-gara apel tadi ya gitu, jadi nggak diliatin, maksudnya benar-benar sini tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak benar-benar secara tersirat aja kalau tiba-tiba mereka melihat kalau kakek neneknya ini udah berwujud muda kayak gitu. Dan ini yang kedua sih, menurut gue sih yang juga nggak kalah pentingnya gitu kan, bagaimana respon dari teman-temannya ini atau orang tuanya juga, respon dari teman-teman atau respon dari anak-anaknya si Jisan Basan ini yang menurut gue agak kurang gitu loh. Jadi kayak kok mereka kok nggak percaya gitu, maksudnya gini, mereka tuh kayak langsung percaya banget kok misalkan mereka jadi muda gitu. Bukan nggak percaya sih, maksudnya kayak apa ya, kayak gue nggak dapet feel-nya kalau mereka itu kaget, tapi mereka itu kaget tapi seakan-akan tuh mereka tuh kayak ya udahlah gitu. Gue kayak kita percaya kalau mereka ini jadi muda gitu. Bahkan si anaknya itu ya kan sampai mikir kan gitu, kok kalian bisa seperti ini gitu kan, nggak nanya juga gitu kenapa bisa bisa balik semuda ini gitu kan, nggak nanya juga gitu. Jadi kayak mereka tuh langsung percaya aja kalau si kakek nenek ini jadi muda gitu kan. Jadi kayak gue ngelihat kalau ini oke, dia atau bisa bilang mereka semua ini baik teman yang main anaknya kaget, tapi mereka langsung percaya gitu. Jadi kayak itu sih yang menurut gue feelsnya agak kurang gitu. Jadi itu menurut gue sih. Tapi kalau menurut kalian menurut kalian gue salah ya nggak apa-apa, mungkin boleh isi di komentar gitu kan. Mungkin ada maksud tersendiri kenapa akhirnya anaknya tuh langsung percaya kalau kakek neneknya ini bisa semuda itu gitu kan, seperti itu. Bahkan kalau secara logika yang dimana kan kalian kan nggak pernah ketemu kan kalian kan tidak pernah ketemu kakek nenek kan, jarang ketemu kakek sama nenek gitu kan. Bahkan yang orang pertama kali yang tahu kakek neneknya jadi muda kan cucunya gitu kan. Jadi gak mungkin dong kalau cucunya ngasih tahu bla 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 bla, terus kalau ternyata kakek neneknya udah muda gitu kan, terus mereka percaya, pasti nggak akan percaya kan. Nah, pada saat itu kan anaknya langsung tidak percaya kalau misalkan ternyata kakek nenek muda. Tapi ternyata ketika mereka ke rumah, ternyata emang udah muda gitu kan, atau bisa dibilang ya udah berubah total jadi orang muda gitu kan, baik lagi masa muda gitu. Jadi makanya di situ mereka kaget tapi langsung percaya gitu. Jadi itu sih yang agak gue sayangkan. Jadi kayak harusnya mereka bisa lebih curiga lagi sama mereka gitu loh. Maksudnya harusnya mereka tuh harus benar-benar curiga lagi sama si kakek nenek ini gitu loh. Jadi kayak harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka ingin ngejar sesuatu atau ceritanya emang seperti ini, ya udah, gue nggak bisa nolak. Karena emang mungkin yang dijual di anime ini sebenarnya adalah komedinya kayaknya sih, seperti itu. Ya itu, jadi gue bener-bener sajian yang bagus banget. Dan tadi juga sempat ada Sota yang pengen deket sama si Mino ya kan, yang ternyata Mino nih emang incaran dia pada saat sekarang gitu kan. Jadi makanya di sini kebetulan banget kan, kayak jodoh lu ternyata adalah orang yang ternyata deket juga gitu kan sama lu gitu kan. Jadi makanya di situ ternyata si kakek ini punya cucu yang namanya Mino, yang emang ternyata tuh dia incaran dia juga gitu. Jadi kayak bener-bener jodoh banget sih gitu. Untuk animasinya gue no komen, oke aja. Jadi nggak ada yang cacat atau nggak ada yang kurang, menurut gue oke aja, bagus kok malah. Jadi menurut gue oke aja gitu. Tapi itu sih yang tadi gue kasih tahu sih, di respon sama tersiratnya kekuatan supernatural yang menurut gue agak perlu di notice lagi gitu. Mungkin nanti episode 2 kali ya, mungkin bakal dijelasin gitu. Itu jadi gue yang masa subscribe, terus komentar kira-kira anime Spring apalagi yang kalian terus gue bahas yang gue suka. Kalau nggak suka di share aja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lo tidak beri gue. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.